Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tolong jelaskan ayat ini Pak Esra. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, apakah ayat ini mengajarkan untuk murtad? Mohon penjelasannya Pak Esra, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saudara memahami ayat ini sampai mengatakan bahwa ayat ini mengajarkan soal kemurtadan. Tidak. Justru kalau kita menafsirkan bahwa ayat yang mengajarkan tentang kemurtadan itu lalu menjadi bertentangan dengan pesan surat Ibrani sendiri. Karena surat Ibrani itu adalah surat yang ditulis untuk orang-orang Yahudi untuk menghadapi bahaya pemurtadan. Nah, jadi orang-orang itu banyak yang murtad. Murtad di sini adalah orang-orang Yahudi yang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus ini, setelah mereka jadi Kristen, ya, lalu banyak di antara mereka yang dipengaruhi untuk kembali kepada agama Yahudi dengan bujukan bahwa ternyata agama Yahudi itu adalah agama yang jauh lebih unggul daripada Kristen. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani itu berdebat untuk membuat atau berbuat sebuah apologia, pembelaan terhadap iman Kristen. Makanya nanti kalau saudara baca dalam surat Ibrani, saudara akan melihat bahwa penulis surat Ibrani menjelaskan Kristen itu lebih unggul. Kristen dengan Yesusnya lebih unggul, lebih besar dari para malaikat, dia lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada Harun. Korban-korban di Ibrani pasal 10, korban-korban orang Yahudi itu, binatang-binatang dan sebagainya itu lebih inferior dibanding dengan korban Kristus yang sempurna, ya, korban Kristus yang sempurna. Jadi dan setelah itu nanti kalau kita lihat Ibrani pasal 1 terus, mulai pasal 12 itu ada nasihat praktis. Intinya adalah di sela-sela ajaran tentang keunikan Kristen dan Yesus Kristus, lalu ada nasihat supaya jangan murtad. Maka saudara bisa lihat saja di dalam surat Ibrani itu, saudara akan lihat begitu banyak nasihat untuk jangan murtad. Sehingga kalau kita memahami hal itu, mustahil untuk menafsirkan bahwa Ibrani 6 ayat 1 yang saudara tanyakan itu adalah anjuran untuk murtad. Tidak. Nah, maksudnya begini, marilah kita meninggalkan asas-asas pertama dari kepercayaan kita dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Maksudnya begini, bahwa kita itu sebagai orang Kristen itu kan kita mempunyai fondasi iman. Nah, fondasi iman itu memang paling penting. Ya. Tapi jangan sampai setelah bertahun-tahun kita hanya berkutat di situ, karena kekristenan itu harus terus berkembang. Ya. Bukan hanya dari fondasi iman, tapi ada banyak hal lagi tentang kedalaman iman Kristen yang perlu kita telusuri sampai di sana. Karena itu jangan hanya bertengkar dan berdebat hanya soal fondasi iman terus, tapi lupa bahwa ada hal lain, perkembangan lebih jauh. Jadi mungkin saya ilustrasikan begini, untuk bangun rumah ini kan kita perlu fondasi. Nah, setelah itu kan baru bangun tembok-tembok. Nah, bayangkan kalau sudah 10-15 tahun hanya selesai di fondasi saja. Ya,
maka kapan kita membangunnya? Nah, karena itulah maka penulis surat Ibrani jangan hanya di fondasi iman saja, jangan asas-asas dasar saja. Kita sudah harus berkembang lebih jauh. Nah, karena itulah marilah kita tinggalkan yang fondasi itu, fondasi sudah beres. Tinggalkan itu karena masih ada pertumbuhan rohani lain, ada banyak hal lain yang kita harus kerjakan. Nah, saudara bisa baca nanti dalam ayat 2 dan seterusnya dari Ibrani pasal 6. Jadi ayat itu tidak menganjurkan untuk murtad, ya, tapi untuk berkembang kepada pengertian yang lebih jauh dari iman Kristen. Itu maksudnya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.